Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dani Agustiawan, NIM 242 dari kelompok 3 pemateri ke-8. Di sini saya akan membahas bab 2. Yang pertama adalah dari daerah Minahasa Selatan. Teori pertumbuhan ekonomi Minahasa Selatan. Pertumbuhan ekonomi di sana merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat yang meningkat. Sehingga pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Teori dibangun berdasarkan pengalaman empiris, sehingga teori dapat dijadikan sebagai dasar untuk memprediksi dan membuat suatu kebijakan. Daerah kedua sebagai pembanding yaitu Kuburaya. Sektor unggulan di Kuburaya adalah sektor yang memiliki ketangguhan dan kemampuan tinggi, sehingga dapat dijadikan sebagai tumpuan harapan pembangunan ekonomi. Sektor unggulan merupakan tulang punggung dan penggerak perekonomian, sehingga dapat juga disebut sebagai sektor kunci ataupun sektor pemimpin perekonomian suatu wilayah. Dengan demikian, sektor unggulan merupakan refleksi dari suatu struktur perekonomian, sehingga dapat pula dipandang sebagai salah satu aspek penciri ataupun karakteristik dari suatu perekonomian. Kebijakan ekonomi saat ini pengembangannya diarahkan pada sektor ekonomi unggulan yang erat dengan kepentingan masyarakat luas dan terkait dengan potensi. Analisis penentuan sektor unggulan perekonomian Kabupaten Kuburaya 255 masyarakat serta sekaligus sesuai dengan sumber daya ekonomi lokal. Peranan sektor unggulan semakin strategis karena sektor yang mampu memberikan kontribusi yang berarti terhadap perolehan devisa. Kriteria sektor unggulan akan sangat bervariasi. Hal ini didasarkan atas seberapa besar peranan sektor tersebut dalam perekonomian daerah. Di antaranya, pertama, sektor unggulan tersebut memiliki laju tumbuh yang tinggi. Kedua, sektor tersebut memiliki angka penyerapan tenaga kerja yang relatif besar. Ketiga, sektor tersebut memiliki keterkaitan antar sektor yang tinggi, baik ke depan maupun ke belakang. Keempat, dapat juga diartikan sebagai sektor yang mampu menciptakan nilai tambah yang tinggi. Selanjutnya kita membahas produk domestikal regional bruto. PDRB dapat dijadikan sebagai indikator laju pertumbuhan ekonomi sektoral agar dapat diketahui sektor-sektor mana saja yang menyebabkan perubahan pada pertumbuhan ekonomi. Perhitungan PDRB menggunakan dua macam harga, yaitu PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga kontan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun dengan memperhitungkan unsur inflasi dan dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang menggunakan harga berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar dan dapat digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun dengan tidak memperhitungkan unsur inflasi. PDRB di Indonesia pada umumnya terdiri dari 9 sektor, yaitu sektor pertanian, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan listrik, gas dan air bersih, 256 hajiri, Yuri Sintai dan Dulurosa bangunan, perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dan jasa-jasa. Dikutip dari BPS 2013. Data PDRB merupakan informasi yang sangat penting untuk mengetahui output pada sektor ekonomi dan melihat pertumbuhan di suatu wilayah tertentu, misalnya provinsi, kabupaten, ataupun kota. Dengan bantuan data dari PDRB, maka dapat ditentukan sektor unggulan atau leading sektor di suatu daerah ataupun wilayah. Sektor unggulan adalah suatu sektor atau subsektor yang mampu mendorong kegiatan ekonomi dan menciptakan kesejahteraan di suatu daerah terutama melalui produksi.
ekspor dan penciptaan lapangan pekerjaan sehingga dapat identifikasi sektor unggulan sangat penting terutama dalam rangka menentukan prioritas dan perencanaan pembangunan ekonomi di daerah. Semakin tinggi nilai PDRB per kapita, berarti semakin tinggi kekayaan daerah atau region prosperity tersebut. Dengan kata lain, nilai PDRB per kapita dianggap merefleksikan tingkat kekayaan daerah. Selanjutnya akan dibahas oleh pemateri selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abadi Arika Priyadi, NIM 12402930203. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 3, yaitu metode studi kasus. Pada pembahasan pertama yaitu mengenai pengumpulan data dan sumber data. Penelitian data pada 2 kabupaten yaitu Kabupaten Kuburaya dan Kabupaten Minahasa Selatan. Tidak terdapat sebuah perbedaan di kedua kabupaten tersebut. Pasalnya, kedua kabupaten tersebut sama-sama melakukan penelitian data dengan menggunakan data sekunder, yaitu data time series dari Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB. Data tersebut juga sama diperoleh dari Badan Pusat Statistik atau BPS di daerah masing-masing. Yang kedua yaitu pembahasan mengenai metode analisis. Metode analisis yang digunakan Kabupaten Kuburaya dan Kabupaten Minahasa Selatan sama-sama menggunakan analisis RQ dan analisis shift share. Antara dua kabupaten tersebut juga terdapat perbedaan. Di antaranya adalah metode analisis di Kabupaten Kuburaya dan Kabupaten Minahasa Selatan, yaitu pada Kabupaten Kuburaya tidak menggunakan analisis kontribusi sektor, sedangkan pada Kabupaten Minahasa Selatan tidak menggunakan analisis DLH dan tipologi klasen. Dan selanjutnya adalah pembahasan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Hasil penelitian dan pembahasan dari perbandingan analisis Kabupaten Kuburaya. Klasifikasi sektor perekonomian di Kabupaten Kuburaya menggunakan klasifikasi tipologi klasen. Sektor pertanian dan sektor bangunan memiliki pertumbuhan yang tinggi namun kontribusinya rendah. Kemudian nilai rata-rata kontribusi kedua sektornya lebih rendah dibandingkan nilai rata-rata kontribusi sektor yang sama di tingkat yang lebih luas. Sektor basis dan non-basis. Sektor perekonomian yang tergolong sektor basis yaitu sektor industri pengolahan dengan nilai rata-rata 2,72. Sektor listrik, gas, dan air bersih rata-ratanya 1,28. Kemudian sektor pengangkutan dan komunikasi nilai rata-ratanya 1,03. Kemudian pertanian dengan nilai rata-rata 1,20. Pertambangan dan penggalian nilai rata-ratanya 1,15, industri pengolahan 1,33, listrik, gas, dan air bersih 1,35, bangunan 1,84, perdagangan, hotel, dan restoran 0,87, pengangkutan dan komunikasi 1,64, keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan 1,11. Merupakan sektor pembentuk PDRB Kabupaten Kuburaya merupakan sektor basis. Kemudian ada 5 sektor yang mengalami reposisi dari non-basis menjadi sektor basis di masa yang akan datang, yaitu sektor pertanian, pertambangan dan penggalian, sektor bangunan, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, dan sektor jasa-jasa. Lalu terdapat 3 sektor basis di Kabupaten Kuburaya saat ini dan di masa yang akan datang, yaitu industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih, dan sektor pengangkutan dan komunikasi. Kemudian sektor yang akan tetap menjadi sektor non-basis di masa yang akan datang adalah sektor perdagangan, hotel, dan restoran.
Yang kedua, Kabupaten Minahasa Selatan, yang menjadi sektor unggulan di Kabupaten Minahasa Selatan dengan perhitungan laju pertumbuhan ekonomi. Terdapat 3 sektor ekonomi, yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor konstruksi. Terdapat 5 sektor non-basis, yaitu sektor listrik, gas dan air bersih, jasa-jasa, pengangkutan dan komunikasi, perdagangan, hotel dan restoran, keuangan, real estate dan jasa perusahaan. Yang ketiga, perbedaan analisis shift share. Analisis shift share yang digunakan kedua kabupaten tersebut hampir sama. Perbedaannya, di Kabupaten Kuburaya menggunakan 2 analisis shift share, yaitu analisis shift share klasik dan analisis shift share modifikasi Esteban Marquillas. Sedangkan di Kabupaten Minahasa Selatan hanya menggunakan 1 metode analisis shift share. Metode analisis shift share modifikasi Esteban Marquillas yang digunakan menghasilkan perbedaan analisis ini dengan analisis shift share klasik. Perbedaannya adalah pada komponen keunggulan kompetitif atau JIJ, sedangkan untuk DIJ, MIJ, serta NIJ ialah tetap. Analisis ini memecah nilai JIJ menjadi 2 komponen lain, yaitu komponen keunggulan kompetitif dan komponen pengaruh alokasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Yang B yaitu keunggulan daerah. Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat diketahui bahwa sektor unggulan di Kabupaten Kuburaya adalah pengangkutan dan sektor komunikasi. Sektor lain yang mendorong peluang menjadi sektor unggulan di daerah Kabupaten Kuburaya yaitu sektor industri, pengolahan, sektor listrik, gas, air bersih, pertanian, dan peternakan. Sebab dari kelima sektor tersebut, sektor pertanian menjadi analisis overlay subsektor yang memiliki nilai koefisien negatif pada analisis shift share. Secara geografis, Kabupaten Kuburaya terletak pada 180 derajat, 35 menit bujung timur, dan 1 derajat 01 menit lintang selatan. Kabupaten ini berada di bagian barat Provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten Kuburaya secara umum merupakan daerah dataran yang relatif dengan datar dengan garis pantai sepanjang 149 km. Selanjutnya adalah Kabupaten Minahasa Selatan. Berdasarkan analisis dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan sektor ekonomi di Kabupaten Minahasa Selatan adalah sektor perdagangan, hotel, dan restoran dengan laju pertumbuhan tertinggi sebesar 7,70% selama periode 10 tahun terakhir. Kemudian diikuti sektor pengangkutan dan komunikasi dengan nilai rata-rata 7,49%, sektor konstruksi sebesar 7,46%, sektor jasa perusahaan dengan nilai rata-rata 6,65%, sektor industri pengolahan sebesar 6,19%, dan di sektor pertanian sebesar 5,74%, sektor jasa-jasa sebesar 5,59%, sektor listrik, gas, dan air bersih sebesar 5,44%, dan diikuti oleh sektor pertambangan penggalian dengan nilai rata-rata sebesar 4,54%. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa yang menjadi sektor unggulan di Kabupaten Minahasa Selatan dengan perhitungan laju pertumbuhan ekonomi tercapai 3 sektor ekonomi, yaitu sektor perdagangan, hotel, dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, dan sektor konstruksi. Secara wilayah Kabupaten Minahasa Selatan sebagian besar mempunyai topografi berbukit-bukit atau pegunungan yang membentang dari utara ke selatan, berpantai dan dataran rendah bergelombang dengan ketinggian 0 meter sampai dengan 1.500 meter di atas permukaan laut. Dalam perspektif regional, Minahasa Selatan berada pada posisi strategis karena berada pada jalur lintas darat Trans Sulawesi menghubungkan jalur jalan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Demikian pula jalur laut untuk bagian utara merupakan daerah perlintasan sekaligus stop over arus penumpang, barang dan jasa pada kawasan Indonesia Tengah dan kawasan Indonesia Timur, bahkan untuk kawasan Asia Pasifik. Sementara untuk jalur laut bagian selatan sangat strategis untuk pengembangan produksi perikanan di kawasan
timur Indonesia. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan analisis tersebut, diketahui pada sektor pertanian Kabupaten Kuburaya lebih unggul daripada sektor pertanian Kabupaten Minahasa Selatan. Oleh karena itu, kami sebagai penulis berpendapat bahwa untuk memajukan sektor pertanian di Kabupaten Minahasa Selatan agar berdaya saing tinggi juga unggul seperti di daerah Kabupaten Kuburaya, perlu dilakukan beberapa pengembangan. Untuk mendukung program pengembangan tersebut diperlukan adanya sentra produksi per wilayah. Karena jika kita lihat dari berbagai analisis tersebut, tidak semua wilayah memiliki kesamaan kultur bercorak tanam. Lewat program unggulan ini diharapkan akan memberi kesempatan bagi kelompok tani untuk dapat memaksimalkan lahan mereka. Karena program itu sendiri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat dan untuk kesejahteraan kelompok tani. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.